Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini saya akan merangkai bunga untuk di pajangan standing flower untuk di pelaminan. Namun rangkaian bunga ini juga bisa ya jika bunda-bunda sekalian ingin memajangnya di ruang tamu. Ini juga cantik ya. Jadi rangkaian bunga ini adalah request dari pengantin yang warnanya ingin cuma 2 warna aja, dominasi putih dan hijau. Nah, bagaimanakah cara membuat rangkaian bunga seperti ini? Oke deh, happy watching! Baiklah, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan dalam merangkai bunga. Pertama, di situ kita membutuhkan daun-daunan. Karena daun-daunan lah yang membuat rangkaian bunga terasa lebih segar kelihatannya ya. Nah, jadi itu daun-daunnya itu saya petik dari daun rambat. Jadi saya dulu membeli daun rambat ini berapa losin gitu ya dulu, dan jarang dipakai, jadi akhirnya saya copot-copotin daunnya. Nah, tinggal dicopotkan seperti ada itu, potek. Nah, potek gitu ya, ada suaranya ya, potek. Nah, tinggal di potek seperti itu. Lalu sisa dari potekan daun rambat itu ya seperti itu ya. Nah, itu adalah sisanya. Nah, daun-daun yang kita butuhkan itu disesuaikan saja ya dengan rangkaian bunga yang ingin kita buat. Selain daun-daun, kita juga memerlukan beberapa bunga. Di situ ada bunga mawar putih. Sebenarnya saya juga menggunakan bunga lili dan bunga hydrangea, tapi belum kelihatannya di situ. Masih ada di pinggir. Nah, nanti ketika merangkainya akan saya tunjukkan ya bunga-bunganya. Jadi yang saya gunakan bunga mawar putih, lalu bunga lili dan bunga hydrangea. Lalu di situ saya membutuhkan juga papan. Papan ini dari kayu jati Belanda. Ini sisa pembuatan kursi. Kita juga membutuhkan oasis. Ini adalah oasis kering yang saya bagi menjadi 4 dan saya lapisi dengan wrapping plastik. Lalu kita membutuhkan juga tusuk sate. Ini pengganti kawat untuk tangkai daun. Jadi kalau di rumah nggak ada kawat untuk tangkai daun, kita bisa menggunakan tusuk sate. Nah, pertama ini daunnya akan kita kasih tangkai. Caranya tinggal masukkan saja ke lubangnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau begini kan kelihatan kurang dimensi ya. Jadi kita memasukkan 2 daun. Nah, kalau sudah dimasukkan seperti itu jadi kelihatan ada dimensinya ya. Jadi ada 4 lembar daun. Nah, setelah itu untuk menguatkannya ini harusnya menggunakan lem lilin. Cuma tadi saya kok males ya menggunakan lem lilin. Yang deket ada selotip ya, saya pakai selotip dulu. Jadi kalau pakai selotip, kalau misalnya kita pengen bongkar pasang itu memang lebih mudah. Tapi kalau kita ingin permanen, jadi gunakanlah lem lilin supaya kuat. Untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat dasarnya dulu ya. Di situ sudah ada sejenis papan. Jadi kalau di rumah ada papan bekas-bekas motong apa gitu ya, bisa digunakan. Ini juga saya papannya itu dari kayu jati Belanda. Ini bekas pembuatan kursi, pembuatan booth, jadi banyak sisanya bisa digunakan. Jadi fungsi dari papan itu adalah supaya berat ya, supaya berat, jadinya rangkaian bunganya akan lebih kokoh. Jadi untuk rangkaian bunga kering ini kita menggunakan oasis kering. Jadi kalau oasis itu kan ada 2 ya, ada oasis kering, ada oasis basah. Kalau untuk bunga-bunga palsu seperti ini kita menggunakan oasis kering. Jadi tinggal kita wrapping saja menggunakan plastik wrap. Maksudnya supaya enggak mudah rontok ya oasisnya. Nah, itu sudah siap oasisnya. Nah, ini dia
bunga-bunga yang akan kita rangkai. Pertama tadi ada bunga mawar putih ya, lalu ini daun-daunan yang sudah kita kasih tangkai tusuk sate. Nah, yang diambil dari ini dia daun-daun rambat ya, tadi sudah kita bahas. Jadi karena daun rambat yang nggak saya gunakan, yang saya manfaatkan untuk membuat rangkaian bunga ini. Mudah banget ya Bu untuk mencopot daun rambat ini, tinggal dipotek saja gitu. Tadi saya sudah peragakan ya di depan, tinggal kita masukkan ke tusuk sate. Maaf ini diulangi lagi jadi supaya lebih paham. Emangnya ini pelajaran ya diulang-ulang? Enggak sih, jadi ini saya tag videonya ternyata 2 kali, but it's okay. Nah itu daun-daun yang sudah ada tangkainya. Lalu ini adalah bunga hydrangea. Duh gimana sih bahasanya, bunga hydrangea. Nah ini adalah bunga lili. Nah lucu ya bunga lili itu, saya suka. Nah pertama saya terbiasa untuk merangkai itu polanya dulu, basicnya dulu. Karena ini untuk standing flower, jadi bagian belakang itu harus lebih tinggi dibanding bagian bawah. Jadi nantinya dari atas menurun ke bawah gitu ya. Jadi depannya nanti rangkaiannya harus lebih rendah dibanding belakang. Jadi saya itu menusukkan bunga lili, terus untuk tengahnya, untuk dasar tengahnya saya tusukkan hydrangea, dan untuk pinggirnya juga hydrangea. Nah kalau udah ada pola seperti ini, itu nanti gampang ya, tinggal masukin saja. Nah, pokoknya kalau saya harus ada polanya dulu, baru kita bisa merangkai. Polanya juga nggak ribet-ribet ya, polanya ya seperti itu aja. Jadi bagian belakang lebih tinggi, terus bagian tengah lebih rendah, dan bagian bawah juga harus lebih rendah daripada bagian tengah. Nah kalau sudah seperti itu tinggal kita isi-isi saja dengan menggunakan bunga mawar dan daun-daunan. Jadi bisa dilihat ya. Oh ya, balik lagi tadi ke pembahasan oasis ya, tadi belum selesai, belum tuntas. Jadi oasis itu ada 2, jadi oasis kering dan oasis basah. Jadi kalau ingin merangkai bunga palsu, gunakanlah oasis kering yang tinggal kita baluti dengan wrapping plastik ya, plastik wrap dibalut, sehingga nanti nggak ada remahan-remahan oasis yang akan tertinggal. Atau kalau di rumah nggak mempunyai plastik wrapping, bisa menggunakan plastik biasa ya, tinggal plastik biasa terus kita selotip, itu juga bisa. Nah kalau untuk oasis basah itu untuk bunga hidup. Jadi caranya pun untuk oasis basah itu harus direndam dulu menggunakan air, dan cara merendamnya juga ada tekniknya ya, nggak langsung dilelepin ke ember, tapi biarkan saja masukkan oasis, nanti dia akan turun dengan sendirinya, lalu didiamkan, dan itu akan nantinya akan ready untuk digunakan. Nah itu perbedaan antara oasis kering dan oasis basah. Jadi ibu-ibu kalau misalnya mau merangkai bunga palsu di rumah, belinya oasis kering, jangan oasis basah ya, karena nantinya akan berbeda. Nah saya juga nggak ahli banget dalam merangkai bunga ini ya, cuma ngeliat doang ya, ngeliat dan coba ya, akhirnya rada-rada bisa lah, dikit-dikit ya, yang bisa dilihat ya, silahkan. Dan memang untuk rangkaian bunga ini juga termasuk salah satu yang sensitif ya. Terkadang ada calon pengantin yang memang pengennya simple seperti ini, requestnya memang simple seperti ini, dia cuma pengen warnanya pokoknya putih dan hijau. Nah jadi kita sebagai penyedia jasa memang harus seoptimal mungkin melakukan apa-apa yang diinginkan oleh klien kita. Jadi kalau requestnya apa ya, selama kita masih mampu melakukannya ya turutin aja gitu ya. Kenapa? Karena kan klien adalah raja. Jadi kita berusaha untuk optimal dalam
memenuhi request mereka. Jadi kalau merangkai bunga itu, kalau misalnya pengen ada nuansa birunya misalnya ya di rangkaian ya, jadi tinggal masukkan saja beberapa bunga yang berwarna biru ke rangkaian yang itu juga bisa ya, jadi lebih menghemat waktu dan tenaga juga. Jadi misalnya dari satu job kita rangkaiannya pengen seperti ini misalnya ya, putih hijau, terus di job kedua ternyata pengantinnya requestnya pengen ada warna birunya atau pengen ada warna pinknya, jadi kita nggak usah mengganti rangkaian bunga, tinggal selip-selipkan saja bunga yang berwarna apa yang dikehendaki oleh klien, gitu deh ceritanya ya. Dan ini dia rangkaiannya sudah selesai seperti itu. Nah, kelihatannya memang mudah ya, tinggal nancep-nancepin saja. Coba deh ya nanti di rumah, silahkan bunda-bunda sekalian, kakak-kakak sekalian dicoba. Ini memang mudah kok membuatnya. Baiklah, itu saja video kali ini dengan tema merangkai bunga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye.